Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif SDK Eduardo Morong. Pada kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Yvesia Agustina Aboki untuk memaparkan materi Diseminasi Budaya Positif. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih Bule atas pembukaan yang menarik hari ini. Ya, hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama akan membahas tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Dalam membentuk budaya positif itu berdasarkan dari tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dalam hidup agar dapat tumbuh sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Ya, hari ini kita akan membahas bersama tentang budaya positif. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif, lebih khusus yang ada di sekolah, adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini sudah tahu seperti apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, konsep utama dalam budaya positif itu ada tujuh bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi atau posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Pada hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait banyak yang kami dapatkan waktu mengikuti kegiatan guru penggerak. Di antaranya itu salah satunya adalah tentang keyakinan kelas. Hari ini saya mau paparkan tentang keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Jadi dalam membentuk suatu keyakinan kelas tidak ada perbedaan suku, agama, dan bahasa. Jadi semua masukan-masukan atau pernyataan dari setiap anak itu kita terima semuanya, kemudian kita ambil nilai-nilai kebajikannya untuk kita tetapkan sebagai keyakinan kelas. Menurut Gasen pada tahun 1998, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam motivasi intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini ada tabel, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Di sini ada tabel perbedaan selama ini kita di kelas itu lebih ke peraturan kelas ketimbang keyakinan. Di sini kita bisa bedakan antara peraturan dan keyakinan supaya kita bisa terapkan ini di lingkungan kelas kita masing-masing. Contohnya di situ kita sering membuat peraturan begini: jangan membuli teman, bergantian menunggu giliran, atau gunakan masker. Ini adalah satu bentuk aturan yang ada di sekolah atau di kelas. Dari aturan ini kita bisa buat menjadi suatu keyakinan yang berisikan nilai positif. Misalnya, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang ingin kita tunjukkan kepada anak adalah rasa tanggung jawab. Makanya di situ ada tulis tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan itu bisa mampu menghormati anak, diajarkan untuk menghormati orang. Kemudian jangan membuli teman, juga menghormati orang lain.
Kemudian gunakan masker. Gunakan masker di sini berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya, dalam menentukan keyakinan kelas itu ada langkah-langkahnya supaya keyakinan kelas itu bermanfaat untuk anak-anak dan bermanfaat kita bisa terapkan lingkungan kelas. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif yang gampang diingat oleh anak. 4. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Berikut, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas. Saya sudah membuat satu contoh. Saya sudah membuat dan menerapkan ini di kelas saya, di kelas 1. Bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas. Jadi ini ada contoh video yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kita. Mungkin bisa dilihat videonya, video singkat ini. Kamu tolak. Setelah kita menanyakan pendapat kepada anak, mereka mencurahkan pendapat mereka. Kemudian kita minta mereka untuk menulis. Saya minta mereka untuk menulis pendapat mereka itu melalui kertas stick note. Dari kertas itu nanti kita tempelkan. Saya merangkum semua pernyataan-pernyataan dari anak-anak itu. Kemudian dari pernyataan itu saya ambil nilai-nilai positif apa saja yang mau kita terapkan di dalam kelas. Dan setelah ditetapkan itu bersama, kemudian kesepakatan ini ditandatangani bersama oleh anak-anak. Dan kebetulan anak kelas 1 di kelas belum tahu tanda tangan, saya gunakan cat air dan mereka untuk ditempelkan di jari. Kemudian mereka kasih cat di kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Dan kemudian setelah kesepakatan itu ditandatangani bersama, saya tempelkan di depan kelas, dalam kelas, supaya bisa dilihat dan dibaca anak setiap hari. Saya bisa gambar dalam bentuk buat medianya itu sebenarnya mungkin, sehingga anak setiap hari itu tertarik. Oh, ini hari itu kita melanggar apa kalau misalnya kita ada buat melanggar kesepakatan.
kesepakatan ini yang saya langgar, sehingga mereka bisa belajar setiap hari. Jadi itu saja masukan paparan materi. Yang berikutnya adalah umpan balik dari teman-teman terkait dengan hal baru apa saja yang diperoleh dari kegiatan hari ini. Yang kedua, hal apa yang kita perlu perbaiki. Yang ketiga, langkah konkret apa yang Bapak Ibu akan lakukan setelah kegiatan hari ini. Saya minta umpan balik dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menjawab, ya Ibu. Messi, Baik, terima mungkin kasih. bisa berdiri Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yusrin yang telah memaparkan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, dimana kita ketahui tadi dari pemaparan tadi, budaya positif ini sangat perlu kita tanamkan di usia anak SD, apalagi untuk siswa-siswi dari IBS dari itu anak-anak kelas 1. Kemudian berkaitan dengan penerapan aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh IBS dan saya patut memberikan apresiasi juga. Dan ada satu hal yang memang patut kami tiru juga berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas. Di sini tadi meminta kita sebagai guru, bukan hanya kita yang membuat keyakinan tersebut, tetapi melibatkan seluruh warga sekolah. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Mercy. Ada yang lain dari teman-teman? Ya, dari Ibu Yosi, silakan. Berdiri, ya berdiri. Terima kasih Ibu Yusrin atas materi yang sudah dipaparkan. Sudah bagus itu langkah konkret mungkin yang kami lakukan saya dan teman-teman ke depan itu adalah membuat keyakinan kelas itu kami terapkan di kelas kami masing-masing. Jadi itu hal yang akan kami lakukan ke depan dengan cara tadi seperti yang Ibu sampaikan langkah-langkahnya, dan juga itu menjadi suatu hal yang diikuti atau dipatuhi oleh kelas. Kalau misalnya itu adalah kesepakatan kelas, dan pembuatan keyakinan kelas juga harus melibatkan siswa dan guru. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Mercy, terima kasih Ibu Yosi. Ya, demikian pemaparan tentang budaya positif yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kiranya praktik baik yang sudah saya terapkan bisa membawa dampak atau bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.